Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Arya Duyanti, NIM 2018-340. Di sini saya akan membahas terkait tentang kemiskinan, pengangguran, serta kebodohan yang ada pada masyarakat Indonesia saat ini. Nah, di dalam Al-Quran sendiri, konsep Al-Quran untuk membentuk kesejahteraan sosial menuju masyarakat madani itu adalah dengan mengedepankan nilai ketuhanan di dalam segala kegiatan atau aktivitas kemanusiaan, serta menyeimbangkan dimensi materi dunia dengan dimensi spiritual yang dilandaskan atau dibangun di atas pilar agama. Nah, keadaan umat Islam di Indonesia saat ini itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Perhatian umat Islam terhadap ketimpangan sosial ini tidak atau sangat kurang, sehingga kesejahteraan sosial ini tidak mampu diwujudkan secara sempurna. Nah, melihat permasalahan tersebut, maka perlu dirumuskan paradigma baru, yang mana hal ini diupayakan untuk lebih memberi perhatian kepada aspek sosial masyarakat sebagai prasyarat tercapainya kesejahteraan sosial. Nah, sasaran kesejahteraan sosial dalam Al-Quran itu adalah sesuai dengan sistem kemanusiaan, yaitu kehidupan jasmani dan rohani. Nah, indikator kesejahteraan sosial dalam Al-Quran itu tidak hanya tercermin dari kesejahteraan lahiriah saja, namun juga diterapkan di dalam kehidupan rohaniahnya. Nah, dalam soal kesejahteraan rohani, perbaikan yang perlu dilakukan itu adalah bagaimana menjadikan tauhid ini sebagai ruh, spirit, dan etos dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, bagaimana sih mengupayakan sistem akidah atau keimanan seseorang itu bisa berpengaruh atau agar mampu berbuat lebih baik di dunia ini. Sedangkan dalam kesejahteraan sosial, Islam ini lebih menekankan pada upaya memberantas kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Nah, selain itu juga mengutamakan dalam penyantunan terhadap fakir miskin, anak yatim, dan orang tua. Nah, aspek-aspek yang sering dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengukur kesejahteraan masyarakat itu seperti pendapatan, kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi, perumahan, dan sosial budaya. Nah, akan tapi mengapa sebagian orang yang sudah memiliki rumah mewah, lalu kendaraan, deposito, dan berbagai macam bentuk kekayaan lainnya ini justru malah masih merasa gelisah, tidak tenang, ketakutan, bahkan ada yang ingin mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Nah, berdasarkan fakta di atas ini, rasanya ada yang kurang dalam pengukuran kesejahteraan sosial masyarakat. Nah, di dalam ekonomi Islam sendiri, kebahagiaan hidup justru langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun itu, baik laki-laki maupun perempuan yang mau melakukan amal kebaikan disertai dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dijelaskan di dalam surat An-Nahl ayat 97. Nah, lalu terdapat 3 indikator untuk mengukur kesejahteraan sosial dan kebahagiaan itu adalah dengan cara pembentukan mental atau tauhid seseorang, konsumsi, dan hilangnya rasa takut dan segala bentuk kegelisahan sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Quraisy ayat 3-4. Nah, dalam kepedulian sosial ini dapat direpresentasikan dengan zakat yang mempunyai potensi yang cukup besar di suatu negara atau negeri, dan jika hal itu dapat direalisasikan, maka zakat ini merupakan faktor yang bisa memberikan kontribusi besar bagi perekonomian masyarakat, khususnya bagi masyarakat pedesaan. Maka yang menjadi pekerjaan rumah bagi umat Islam ini adalah bagaimana cara menggali potensi zakat yang besar di negara kita ini. Lalu ada pendapat dari Abu Ubaid, pendekatan yang digunakan untuk mengindikasikan adanya 3 kelompok sosioekonomi berkaitan dengan status zakat itu ada 3, yaitu yang pertama adalah orang kaya yang mana wajib zakat, yaitu memiliki harta lebih dari 200 dirham. Lalu yang kedua adalah kelompok menengah, yaitu yang memiliki harta 40 dirham, tidak wajib zakat dan tidak layak menerima dana zakat.
Lalu yang ketiga adalah kelompok mustahik zakat yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Selanjutnya ada perbedaan bagaimana tentang mewujudkan cita-cita masyarakat yang ideal antar generasi yang bisa kita lihat dalam konteks Al-Quran, seperti baldatun thayyibatun warobun ghafur dan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, hal ini bisa menimbulkan pengelompokan yang satu dengan menghendaki hubungan Islam dengan negara yang bersifat formalistik dan legalistik. Nah, hal ini menjadikan Islam sebagai dasar ideologi negara, dan yang kedua adalah orientasi pada nilai-nilai yang bersifat substansialistik bagi bangsa Indonesia itu sendiri yang sangat majemuk, yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras tentunya, dan pemikiran kelompok-kelompok keduanya yang lebih cocok untuk diterapkan di tanah air kita ini. Masyarakat madani itu identik dengan masyarakat kota yang memiliki wawasan yang luas, sibuk berpikir logis, selalu berinovasi untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak atau lebih sejahtera. Nah, karakter tersebut juga harus didukung dengan karakter agamis, yaitu akhlakul karimah. Nah, masyarakat madani itu juga bisa disebut dengan masyarakat yang ideal, yang mana di dalam Al-Quran itu digunakan seperti ummatun wahidah, ummatun wasatan, khairu ummah, dan baldatun thayyibatun. Lalu masyarakat madani sendiri memiliki beberapa ciri, yaitu ada ciri umum dan ciri khusus. Untuk ciri umumnya, masyarakat madani itu harus beriman, amar ma'ruf, dan nahi mungkar. Nah, untuk ciri khususnya adalah adanya kemauan untuk hidup menjadi lebih baik, terus ada kesalehan pribadi dan sosial, berlaku adil jujur dalam bermasyarakat, lalu ada marhamah dan menabur kerahmatan, lalu ada toleran terhadap sesama dalam perbedaan. Untuk itu, kita sebagai generasi muda yang berperan dalam ujung tombak suatu negara, kita harus melakukan perubahan tersebut agar kesejahteraan sosial menuju masyarakat madani di Indonesia ini bisa tercapai secara sempurna dengan kita meningkatkan nilai-nilai ketuhanan kita yang harus kita terapkan dalam kegiatan sehari-hari kita. Karena untuk mewujudkan kesejahteraan sosial menuju masyarakat yang madani itu juga harus memperhatikan kehidupan jasmani dan rohaniyahnya, sehingga kehidupan jasmani dan rohani ini adalah satu kesatuan yang harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.